Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini atau siang ini kuliah tentang sistem produksi dan pengembangan peternakan. Tidak lupa saya ucapkan selamat siang mahasiswaku. Semoga kalian selalu diberkahi pada menjalankan puasa dan kesehatan, berkahi kenikmatan dalam menjalankan puasa hari ini karena hari ini adalah puasa ke-5 dan semoga selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, kita lanjut. Kita akan belajar pengembangan sapi potong. Mana ada strategi pembangunan peternakan. Pendahuluan dulu ya. Strategi pembangunan peternakan belum mendapatkan sumber pangan hewan sebagai komoditas strategis, dan pembangunan pertanian masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan karbohidrat, beras, dan jagung. Jadi saya dapat penelitian jurnal Litbang Pertanian tahun 2010. Dia membahas tentang bagaimana kebijakan pengembangan peternakan sapi potong di Indonesia, yaitu jadi dilihat dari pangsa konsumsinya bahwa 48,30% masyarakat mengkonsumsi daging unggas, 26,10% daging sapi, dan 25,60% daging ternak lain. Ini berarti permintaan masyarakat akan produk peternakan sangat besar jika dikaitkan dengan pola pangan harapan. Tingkat konsumsi daging masyarakat Indonesia seharusnya mencapai 10,10 kg per kapita per tahun. Dengan demikian, pengembangan peternakan memiliki potensi untuk ditingkatkan. Pembangunan peternakan sebagai bagian dari pembangunan pertanian akan terkait dengan orientasi kebijakan pembangunan pertanian. Pembangunan peternakan mempunyai paradigma baru, yakni secara makro berpihak kepada rakyat, adanya pendelegasian tanggung jawab, perubahan struktur, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diformulasikan suatu strategi dan kebijakan yang komprehensif, sistematis, delegasi baik vertikal maupun horizontal, berdasarkan berkelanjutan dan terdesentralisasi. Menurut Nugroho 2006. Ya, gak lama kita lanjut lagi aja langsung. Yang pertama ada potensi pasar ternak potong atau sapi potong. Kebutuhan daging sapi terus meningkat seiring makin banyaknya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang seimbang, pertambahan produk, dan meningkatnya daya beli masyarakat. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri yaitu dengan meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas sapi potong. Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 223 juta orang dengan laju pertumbuhan 1,01% per tahun merupakan pasar potensial bagi produk peternakan. Volume impor sapi potong dan produk olahannya cukup besar, setara dengan 600 sampai 700 ekor per tahun menurut Baumulain et al. 2008. Jadi dari sisi potensi yang ada, Indonesia selayaknya mampu memenuhi kebutuhan pangan asal ternak dan berpotensi menjadi pengekspor produk peternakan. Hal tersebut dimungkinkan karena didukung oleh ketersediaan sumber daya ternak dan peternak, lahan dengan berbagai jenis tanaman pakan, produk sampingan industri pertanian sebagai sumber pakan, serta ketersediaan inovasi teknologi. Jika potensi lahan yang ada dimanfaatkan 50% saja, maka jumlah ternak yang dapat ditampung mencapai 29 juta dalam satuan ternak. Belum lagi kalau padang rumput alam yang ada diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya dengan menggunakan rumput unggul sehingga daya tampungnya meningkat secara nyata. Nah, pengembangan industri sapi potong mempunyai prospek yang sangat baik dengan memanfaatkan sumber daya lahan maupun sumber daya pakan atau limbah pertanian dan perkebunan yang tersedia terutama di luar Jawa. Potensi lahan pertanian yang belum dimanfaatkan mencapai 32 juta hektar lahan pada saat itu. Lantar 11,5 juta hektar dan lahan perkarangan 5,40 juta hektar. Nah, harapannya adalah teman-teman nanti mencari informasi-informasi lebih lanjut tentang ketersediaan lahan yang ada di luar Pulau Jawa, berapa persen sekarang atau berapa banyak lahan yang sekarang, terus berapa banyak pemanfaatan yang ada di Indonesia atau lahan yang ada di Indonesia untuk pengembangan sapi potong. Lalu belum termasuk lahan gambut dan lahan lebak ternyata. Namun kenyataannya menunjukkan perkembangan atau pengembangan sapi potong belum mampu memenuhi kebutuhan daging dalam negeri. Mengapa kok pengembangan sapi potong di Indonesia itu belum memenuhi kebutuhan daging
di dalam negeri. Rentan terhadap serangan penyakit, hal ini memungkinkan disebabkan karena adanya berbagai kelemahan dalam sistem pengembangan peternakan. Oleh karena itu perlu dirumuskan model pengembangan dan kelembagaan usaha ternak sapi potong yang tepat berbasis masyarakat dan secara ekonomi menguntungkan semua sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk peternakan yang berkualitas, terjangkau dan berdaya saing dengan produk sejenis dari luar negeri sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak. Gitu. Itu adalah potensi pasar. Sebenarnya potensinya itu sangat tinggi. Karena apa? Karena 50% dari lahan tersebut kalau kita manfaatkan mencapai 29 juta satuan tanah. Intinya kita bisa membackup kebutuhan daging dalam negeri. Cuman kebijakan-kebijakan yang mana? Lanjut, kita beralih ke kebijakan pengembangan sapi potong, di mana pengembangan peternakan sapi potong dilakukan bersama oleh pemerintah, masyarakat, peternak, skala kecil dan swasta. Pemerintah menetapkan aturan main atau memfasilitasi serta mengawasi aliran dan ketersediaan produk, baik jumlah maupun mutu agar memenuhi syarat halal, aman, bergizi dan sehat dan utuh. Kayak gitu loh. Swasta dan masyarakat berperan dalam mewujudkan kecukupan produk peternakan melalui kegiatan produksi, impor, olahan, pemasaran, dan distribusi produk sapi potong. Secara umum, pengembangan suatu jenis usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah dukungan, aturan, dan kebijakan atau rule and policy pada pemerintah. Dalam hal ini, kemauan pemerintah atau governmental will, dan legislatif berperan penting selain lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Menurut Amar 2008. Menurut Tawaf dan Kuswarian 2006 menyatakan kebijakan pemerintah dalam pembangunan peternakan masih bersifat top-down. Kebijakan seperti ini pada akhirnya menyulitkan berbagai pihak, terutama stakeholder. Nah, pertanyaannya bagaimana membuat kebijakan publik yang didasarkan hasil riset dengan melibatkan stakeholder dan pembuat kebijakan melalui forum dialog. Kemudian hasilnya diagendakan sehingga dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan nasional, regional, dan internasional. Nah, adapun langkah-langkah merumuskan kebijakan publik dalam pengembangan peternakan yang diilustrasikan pada gambar berikut atau gambar 1, di mana dalam konsep tersebut ada 3 hal utama yang harus ditempuh untuk menghasilkan kebijakan publik yang andal. Yang pertama adalah melakukan riset empiris mengenai kerangka konsep yang akan diajukan sebagai suatu kebijakan dalam kaitannya dengan program kecukupan daging, yaitu direvisi contohnya adalah kecukupan daging tahun 2010 yang direvisi tahun 2014 setelah dilakukan kajian terhadap kegagalan program swasembada daging on trend. Penelitian difokuskan pada sumber daya ternak unggul, pemanfaatan sumber daya lahan dan air untuk pengembangan hijauan pakan dan pemeliharaan ternak, serta pengendalian penyakit. Yang kedua adalah melakukan inovasi dan studi kasus aplikasinya, misalnya pemanfaatan limbah pertanian dan perkebunan sebagai sumber pakan murah untuk sapi potong dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Nilai nutrisi limbah yang umumnya rendah dapat ditingkatkan misalnya dengan membuatnya menjadi pakan yang lengkap. Yang ketiga, melakukan pembelajaran interaktif dan dukungan kebijakan pembelajaran interaktif dapat melibatkan perguruan tinggi maupun lembaga penelitian dengan menyebarkan informasi hasil penelitian bermanfaat bagi pengembangan peternakan. Perlu pula mengaktifkan kembali lembaga penyuluhan sebagai mata rantai pembelajaran bagi peternak. Jadi itu yang ada dalam langkah-langkah perumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan pengembangan sapi potong di Indonesia. Jadi sebenarnya ada beberapa model dan beberapa kebijakan yang ada yang teman-teman minggu kemarin sudah mencari tentang kebijakan publik yang berhubungan dengan alur tadi sapi potong. Itu ada pasar, ada RPH, terus ada bibit, ada bakaran dan segala macam. Lalu ada namanya perlindungan pasar domestik, di mana potensi pasar domestik perlu mendapat perlindungan terhadap kemungkinan serbuan produk impor sebagai konsekuensi dari pemberlakuan pasar bebas. Jika pemerintah mampu melindungi pasar dalam negeri,
produksi peternak sapi potong rakyat akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Namun, kebijakan yang ada justru membuka peluang impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Artinya, kebijakan yang ada memberi perlakuan yang sama, yaitu equal treatment kepada usaha peternakan dalam negeri dan industri peternakan atau usaha di luar negeri. Kayak gitu. Ada lagi contoh kasus adalah SK Kementerian Nomor 742 tentang pemisahan daging dan jeroan, kebijakan zona bebas PMK, serta larangan penggunaan hormon dalam usaha sapi potong. Padahal daging yang diimpor menggunakan hormon pertumbuhan. Untuk itu berbagai kebijakan yang ada perlu diinventarisasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 6 tentang Peternakan tahun 1967 tentang peternakan dan kesehatan hewan, peraturan pemerintah, SK Mentan, SK Dirjen Peternakan, sehingga peraturan daerah yang berkaitan dengan pengembangan ternakan sapi potong menurut Tawaf dan Kusurayan 2006. Jadi ini kita harus lihat lagi apakah kebijakan yang perlu diinventarisasi. Undang-Undang Nomor 6 itu 1967 itu berubah atau ternyata direvisi lagi menjadi undang-undang yang terbaru. Kita lihat saja atau teman-teman monggo mencari revisi undang-undangnya. Terus ada lagi kebijakan otonomi daerah. Keberhasilan program pengembangan usaha sapi potong bergantung pada dukungan dan kerjasama berbagai pihak secara lintas sektoral. Selain itu, dukung SDM yang memadai merupakan prasyarat untuk memacu penerapan teknologi adaptif mulai dari tingkat aparat pelaksana sampai di lapangan. Usaha ternak sapi potong rakyat hendaknya mulai diarahkan ke usaha komersial, bukan lagi sebagai hobi atau tabungan, karena peternak rakyat akan menjadi tulang punggung keberhasilan program kecukupan daging. Seperti itu. Dari segi aspek ekonominya, di mana Siklus Swalayan 2006 menyatakan dukungan kebijakan ekonomi atau finansial dan perbankan diperlukan untuk mendukung program kecukupan daging di pemerintah, karena biaya yang diperlukan mencapai triliunan rupiah. Dukungan dapat berupa kemudahan prosedur perbankan kepada peternak dan bunga yang kondusif maksimal 5% dan kemudahan memperoleh fasilitas bagi usaha pembibitan, misalnya kebijakan subsidi langsung atau tidak langsung. Menurut Rustijarno dan Sudaryo 2006, kebijakan pengembangan ternak sapi potong ditempuh melalui 2 jalur. Yang pertama adalah ekstensifikasi usaha ternak sapi potong dengan menitik beratkan pada peningkatan populasi ternak yang didukung oleh pengadaan dan peningkatan mutu bibit, penanggulangan penyakit dan parasit ternak, peningkatan penyuluhan, bantuan perkreditan, pengadaan dan peningkatan mutu pakan atau hijauan dan pemasaran. Yang kedua adalah intensifikasi atau peningkatan produksi persatuan ternak melalui penggunaan bibit unggul, pakan ternak, dan penerapan manajemen yang baik. Jadi ada 4 langkah strategis pelayanan yang harus dilakukan pemerintah atau yang paling tidak pemerintah melakukan, yaitu menurut Winarso 2009, di mana yang pertama adalah memperlakukan ternak sebagai sumber daya dalam pengertian ternak dapat punah dan tidak bisa dipulihkan jika habis terpakai. Karena itu pemerintah perlu terus berupaya mempertahankan dan mengembangkan sumber daya ternak sebagai sumber pertumbuhan produksi daging, susu, dan telur. Ternak merupakan sumber daya genetik yang dapat diturunkan dan dikembangkan untuk kepentingan manusia. Dalam hal ini, ternak sumber daya berfungsi menghasilkan ternak komoditas dan ternak produk. Menyediakan infrastruktur industri peternakan melalui penyediaan lahan dan pengairan untuk memproduksi hijauan makanan ternak. Penyediaan infrastruktur hendaknya dalam bentuk investasi publik sebagaimana pengembangan irigasi untuk tanaman pangan. Infrastruktur untuk pemanfaatan lahan dan air merupakan kendala utama dalam pengembangan peternakan tanpa pelayanan. Ini investasi peternakan sulit berkembang dan usaha peternakan tetap bersifat tradisional. Yang ketiga, melakukan pengendalian penyakit antara lain dengan menjaga kesehatan ternak dan mencegah penularan penyakit di antara ternak maupun ke manusia, termasuk di dalam produksi pangan asal ternak yang sehat dan aman, yaitu ASU. Pengendalian penyakit ternak pada masa mendatang merupakan isu yang sangat penting dalam perdagangan hasil peternakan di pasar internasional. Yang keempat, mencegah pemotongan sapi betina produktif dan sapi jantan dengan bobot badan suboptimal untuk mencegah pengurasan populasi sapi lokal. Mencegah dapat dilakukan dengan cara membeli ternak dimaksud pada pasar hewan dan rumah potong hewan, dan selanjutnya dikembangkan pada pusat-pusat perbibitan. Nah, ada lagi beberapa opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk memacu produksi peternakan di Indonesia adalah sebagai berikut menurut Sujana 2005, di mana memperbaiki mutu genetik ternak melalui kawin silang antara induk lokal dengan pejantan unggul.
Secara nasional, cara ini dapat direkomendasikan untuk membantu peternak dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak. Pengembangan dan penyempurnaan stok bibit nasional juga dilanjutkan antara lain dengan membangun institusi penangkar bibit ternak yang dihasilkan oleh lembaga penelitian. Yang kedua, mengembangkan sapi tipe Dwi Guna untuk mengeksplorasi kapasitas produk ternak sapi di daerah tropis dalam produksi pedet jantan sebagai sapi potong dan induk sapi perah yang menggunakan input sedang. Yang ketiga, menerapkan pendekatan sistem usaha tani terintegrasi antara tanaman dan ternak terutama di Jawa, seperti sistem produksi sapi potong berbasis padi untuk memanfaatkan jerami padi sebagai sumber serat kasar melalui fermentasi, di samping menyediakan pupuk organik bagi tanaman. Yang keempat, menegakkan aturan dan peraturan tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif. Yang kelima, melanjutkan pengawasan dan penjagaan penjaga ternak di dalam negeri maupun ternak yang datang dari luar negeri. Yang keenam, mengembangkan informasi pasar secara nasional baik unit pasar input maupun produk peternakan, serta menjamin harga produk secara reguler. Yang ketujuh, mempromosikan keseimbangan produksi biji-bijian seperti jagung untuk keperluan pakan ternak maupun bahan pangan. Yang kedelapan, mempromosikan konsumsi produk-produk peternakan dalam negeri terutama susu melalui aneka-ragaman produk dan introduksi program minum susu di sekolah dan pemberian susu kepada generasi muda. Seperti itu. Jadi beberapa saran kebijakan dari segi aspek ekonomi, terus dari para peneliti saran-sarannya tahun 2005, tahun 2006, beberapa belas tahun yang lalu yang diteliti oleh Balitnak atau Balitbank, Jurnal Litbang Pertanian, bahwa langkah-langkah perumusan kebijakan publik itu berkaitan dengan pengembangan sapi potong. Ada beberapa hal di mana yang tadi ada riset empiris, terus ada pembelajaran interaktif dan dukungan kebijakan, pembinaan SDM, teori dan fakta data atau informasi, terus melakukan kebijakan-kebijakan tentang penyakit, tentang mutu genetik, terus tentang pakan, tentang lahan dan segala macam yang berhubungan dengan sapi potong, sehingga nanti kebijakan-kebijakan tersebut baik dalam pengembangan dan produksi ternak sapi potong. Oke, itu saja dari saya. Apabila saya salah ucap maupun salah kata dalam penjelasan materi tersebut, saya mohon maaf. Saya harapkan teman-teman nanti bukan hanya mendengarkan penjelasan materi tersebut, tapi mencari informasi lebih lanjut di luar sana tentang pengembangan sapi potong terbaru dan terupdate. Karena saya yakin teman-teman lebih mengetahui atau lebih kreatif bandingkan dosennya. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Dan jangan lupa like dan subscribe dan komen channel ini yang saya dapat memberikan informasi-informasi tentang peternakan lainnya dalam kuliah peternakan saya. Semoga teman-teman sehat selalu, dia jaga kesehatannya, tetap di rumah. Ya keluar tidak penting, jangan keluar. Kalau mau keluar tetap ikuti anjuran pemerintah menggunakan masker. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.